Halo teman-teman Scaper, balik lagi bersama saya Jajang SP Hiroshima tentunya di channel Mega Aquatic Vision. Nah, pada kesempatan kali ini seperti janji saya kemarin ya, kita bakalan terus update tentang perkembangan si hidroponik anubias ya, sistem rakit apung. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi, sebelumnya kita lihat dulu nih perkembangannya seperti apa. Nah, ini dia nih. Nah, ini perkembangannya menurut saya sampai saat ini umurnya berarti 10 hari ya. 10 hari, besok sebenarnya 10 hari ya, ini 9 hari lebih lah ya. Kita bulatkan aja 10 hari. Ini perkembangannya udah sangat signifikan sekali. Kalau teman-teman menyimak sebelumnya, ini bisa dilihat ya perkembangannya, maksudnya dari pertumbuhannya udah, padahal ini masih proses, menurut saya masih proses adaptasi ya, masih proses adaptasi, tapi pertumbuhannya sangat-sangat signifikan sekali. Dilihat dari pertumbuhan si daun baru itu udah banyak nih, seperti ini nih. Nah, ini anubias pinto ya, tuh udah pada muncul rata-rata satu, bahkan ada yang sampai 2 daun ya. Tuh, ini dulunya kecil banget, ini udah tumbuh 1 daun. Nah, yang ini nih udah 2 daun nih. Ini 2 daun. Perkembangannya bagus. Dan ini panda juga bagus. Bisa mana ya? Nah, kelihatan akar-akar juga udah bermunculan banyak banget. Selain pertumbuhan daun baru, akar-akar baru juga tuh bisa kita singkirkan sih sedikit tuh. Nanti lama-lama ini bisa kalau udah gondrong ya, bisa tembus sampai ke bawah. Ini karena ini kecil, nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin kita cari yang agak besar. Mungkin ini di anubias nana ya, kita lihat ya. Nah, tuh kan kelihatan akarnya udah pada nongol. Nah, selain itu juga ini dari kurang lebih, bukan kurang lebih ya, ada 300 pot ya, 300 pot pas kita planting waktu itu hampir lagi ya, 100% tidak menemukan kematian ya, atau rusak ya, rusak. Hampir semuanya sehat, pertumbuhannya bagus sampai detik ini di umur 10 hari. Tapi mungkin ada 1-2 lah yang misal kayak ini nih. Ini anubias minima, kelihatannya kurang sehat. Sebenarnya ini bukan gara-gara bukan gara-gara nutrisi atau apa. Ini gara-gara awalnya sprayer ya. Sprayer ternyata pas umur 2-3 hari itu ke bagian sini itu kurang ya, kurang kena. Jadi agak-agak layu, tapi bertahan dan tumbuh dengan baik. Kelebihan anubias dengan metode hidroponik ya, khususnya sistem rakit apung, itu selain bisa mempercepat pertumbuhan si anubiasnya, juga dapat meminimalisir tingkat kegagalan, istilahnya seperti itu. Asal teman-teman paham, asal tepat dalam pemberian nutrisinya, pasti tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Nah, ini bisa dibuktikan di awal adaptasi ini, si anubias udah bisa tumbuh, perkembangannya cukup bagus ya. Udah bisa keluar 1 daun, 1 sampai bahkan ada yang udah 2. Bayangkan nanti kalau misalkan udah benar-benar tumbuh, udah benar-benar beradaptasi di lingkungan sini, wah, kebayang cepet kaya. Bercanda. Ya, intinya kita melihat perkembangannya bagus aja udah seneng luar biasa. Jadi tetap ikutin terus, nanti bakalan terus kita update. Nanti ada kendala apa saja, nanti apa saja yang treatment apa yang diberikan ke depan. Karena rencananya kita nanti di umur 1 atau 2 bulan ke depan, ketika ini udah benar-benar stabil, artinya benar-benar stabil itu udah benar-benar tumbuh, udah benar-benar beradaptasi, bakalan kita treatment seperti misalkan untuk bagaimana cara untuk memperbanyak si tunasnya, karena tujuan kita di sini adalah budidaya ya, memperbanyak seperti itu.
Nah, untuk perawatannya, untuk perawatan harian atau mingguan, untuk itu teman-teman tetap untuk bisa ngecek si yang pertama ya, yang paling penting untuk anubias ya khususnya itu adalah kelembaban ya, kelembaban udara sekitar sini. Kalau teman-teman punya alat mungkin sebenarnya lebih bagus ya, tapi diusahakan itu dijaga kelembabannya itu di atas 60% ya. Jadi makanya kita pakai sprayer, terus kita tambahin exhaust juga ya. Exhaust juga itu sebenarnya untuk ketika kelembabannya terlalu tinggi, maka ini kita nyalakan seperti halnya sekarang nih. Sekarang itu habis hujan ya, hujan itu kelembabannya terlalu tinggi, ditambah lagi kan kita pakai sprayer, maka si exhaust itu kita nyalakan ya untuk mengurangi. Jadi intinya si anubias itu kan butuh kelembaban yang cukup ya di atas 60, tapi jangan sampai berlebihan juga, karena nanti bisa menimbulkan penyakit ya, seperti halnya jamur gitu. Itu yang dapat nanti merugikan untuk teman-teman yang budidaya anubias itu. Nah, selain itu yang perlu teman-teman perhatikan, yang kedua adalah nutrisi ya. Tapi untuk kelebihan si rakit apung ini emang sih si nutrisi tersedia sangat banyak sekali. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau setiap 1 minggu sekali lah ya, itu paling cepat ya, paling cepat. Seperti halnya kemarin kan kita setting di antara 400 sampai 500 ya. Kalau nggak salah waktu itu pas kita planting itu di angka 450-an ya, 455 kalau nggak salah, 455 ppm. Makanya sekarang saatnya kita cek. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ternyata pas dicek ini misalkan jadi tinggi, yang awalnya di set misalkan antara 400-500 ternyata jadi 600 karena ada penguapan ya, misalkan cuacanya panas atau apa. Nah, teman-teman bisa tambah air ya, bisa tambah air, atau misalkan drop itu turun misalkan ke angka 300 atau 250 ya, teman-teman bisa menambahkan si nutrisi abemiknya lagi. Makanya ini juga sekalian mau saya cek ini berapa ya, ini bisa naik bisa turun. Nah, ini di angka 493 ya, 490. Jadi masih sesuai harapan atau sesuai target ya. Masih sesuai harapan, sesuai target yang kita set ya, bahwa untuk di awal-awal ini kita kasih di angka 400 sampai 500-an ppm untuk nutrisi abemiknya. Nah, karena begitu banyaknya kelebihan metode hidroponik ini dengan sistem rakit apung, itu makanya rencananya untuk yang pump di depan ya, di depan yang dulunya pakai rak, teman-teman pasti ingat, itu makanya bakalan saya rubah juga ke sistem hidroponik ya, kita samain biar lebih cepat, lebih ngebut ya. Yuk kita lihat sekalian. Nah, ini kan di sini kan dulunya rak ya, teman-teman ya. Makanya karena menurut saya pribadi itu hidroponik itu lebih bagus, lebih cepat seperti yang udah saya jelasin tadi. Makanya ini bakalan kita rubah jadi hidroponik rakit apung juga, persis sama yang tadi di belakang ya. Nah, dulu yang pas kita planting di sini nih sama Bang Entong itu kan, nah itu udah sebenarnya udah tumbuh sih, belum sempet kita update. Dan malahan udah kita jual ya, udah kita lelang jadi cuan. Meskipun ada sih sisanya sedikit-sedikit, kita sungkup ya di dalam ya, di dalam akuarium, nanti kita bakalan lihat juga. Jadi pada intinya saya memutuskan kalau untuk budidaya anubias itu kita bakalan pakai metode hidroponik sistem rakit apung dengan berbagai kelebihannya. Jadi kita sisanya kita planting di sini ya. Kita sistem sungkup juga. Jadi sisanya di sini ada petit, ada golden, ada pinto juga. Nah, jadi kita besarkanlah di sini ya. Nah, ini buat teman-teman kalau pengen tahu ini substratnya apa saja. Ini paling bawah itu paling dasar itu adalah hidroton ya. Hidroton gunanya sebenarnya biar aerasi air ya, atau daya serap air itu lebih bagus ya. Istilahnya kalau misalkan di bawah terlalu mengendap air banyak,
itu kurang bagus ya buat si Anubiasnya. Nah, untuk di lapisan keduanya itu kita kasih itu apa? Karbon aktif. Kita kasih karbon aktif ya. Kita kasih karbon aktif buat si kebutuhan karbon untuk si Anubias itu sendiri. Dan lapisan paling atasnya ini biar lebih cantik, kita lapisin dengan pasir mutiara. Jadi selain buat budidaya ya, tujuannya budidaya, tapi juga bisa mempercantik ya, atau looknya itu lebih cantik lagi. Jadi ya begitulah intinya. Nah, itu update perkembangan si Anubias dengan metode hidroponik sistem rakit apung. Secara keseluruhan saya simpulkan bahwa di umur 10 hari ini tidak ada masalah ya, bahkan si pertumbuhan sama si perkembangannya cukup bagus ya, cukup signifikan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngikutin cara kami, pantengin terus channel Mega Aquatic Design. Let's cap and rock and roll. Salam dari Binjai. Nah, Aquascape Indonesia.